Sesudah 6 bulan melayani, atas pertolongan Tuhan, gereja-gereja baru di Serawai bertumbuh. Dengan persetujuan kami, gereja-gereja ini mengirim sekitar 10 orang anak muda untuk mengikuti sekolah Alkitab ringkas selama 2 minggu di Tanjung Enim. Di antara mereka yang saya masih ingat bernama Alim, Tarim, dan Sai. Sai menjadi alumni pertama dari sekolah Alkitab di Tanjung Enim dan menjadi pendeta gereja Metodis Lahat. Rombongan 10 orang ini juga membawa 2 orang anak muda yang baru percaya, dan mereka bertanya jika kedua anak muda ini boleh tinggal dengan keluarga kami supaya mereka tahu bagaimana cara hidup orang Kristen. Kami menyanggupi permintaan mereka. Dengan pendatang baru ini, kami membaca Alkitab bersama-sama setiap pagi dan mengerjakan pekerjaan praktis di sekitar rumah pada sore hari. Kami terus bertanya kepada Tuhan dalam doa, apa yang Tuhan mau dengan tanah kosong di sekitar gereja kami ini? Roh Kudus memberikan firman Tuhan kepada kami dari Mazmur 20 ayat 5 dan sangat berbicara dalam hati kami. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Masalahnya adalah belum ada perencanaan kami dengan tanah kosong itu. Tidak lama sesudah mendapatkan firman ini, kami kemudian mendapatkan telepon dari mahasiswa I3 yang melayani di Serawai dan akan kembali ke Batu. Mereka memberitahukan akan segera tiba di Tanjung Enim dengan membawa 8 orang lagi anak muda yang merindukan masuk sekolah Alkitab. Tidak perlu waktu lama untuk memahami firman Tuhan yang kemarin, bahwa Tuhan menghendaki kami untuk membuka sekolah Alkitab formal yang lebih sistematis bagi para anak muda Serawai ini. Kami kembali mencari petunjuk Tuhan untuk membangun 2 asrama, toilet, dan ruang makan. Kami memang memiliki dukungan secara finansial dari negeri kami. Tetapi kami juga memiliki keluarga dengan 4 orang anak ditambah dengan anak-anak lain yang sudah tinggal di rumah kami menjadi bagian keluarga. Kami percaya Tuhan akan menggenapi janjinya bahwa Dia akan memberikan apa yang kami perlukan dan akan membuat rencana kami digenapi. Para anak muda dari Serawai ini sungguh memiliki kemauan yang tinggi dan pekerja keras. Selain belajar pagi dan sore hari, kami bersama-sama bekerja praktis membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Allah sungguh menggenapi janjinya. Dia menyiapkan biaya yang kami perlukan melalui para sahabat dan pendoa di Australia dan Selandia Baru. Semua pendanaan dan fasilitas mendirikan sekolah Alkitab baru ini berasal dari gereja Tuhan di Selandia Baru melalui WEC Australia, Jerman, dan Belanda. Mereka menyadari perlunya visi pembangunan sekolah Alkitab bagi para anak muda dari Serawai ini. Kami mempertimbangkan mereka akan tinggal dengan kami di Tanjung Enim untuk belajar selama setahun. Setelah itu, mereka harus kembali ke Serawai dan membantu pelayanan di sana. Tetapi kemudian kami melihat 1 tahun itu ternyata tidak cukup untuk para petobat baru ini. Jadi akhirnya program 1 tahun kami tingkatkan menjadi program 2 tahun. Dan tahun ketiga adalah tahun praktek, sesudah itu mereka ditamatkan. Dengan berjalannya waktu sebagai pemimpin tim WEC Sumatera pada waktu itu, Janet dan saya menyadari terlalu banyak tugas yang harus kami kerjakan. Di sekolah Alkitab, melayani di gereja, mengunjungi para anggota WEC yang terpencar di Sumatera, maka kami meminta tamatan I3 untuk menggantikan kami memimpin sekolah Alkitab ini. Pada tahun-tahun berikutnya, para tamatan I3 berdatangan membantu mengajar di Tanjung Enim. Tibalah waktunya rombongan pertama siswa-siswi dari Serawai diwisuda. Beberapa di antaranya kembali ke Serawai untuk menggembalakan gereja di daerahnya. Sementara yang lain mengadakan pelayanan perintisan di tempat lain, bahkan melayani di denominasi gereja lain. Gereja-gereja Serawai kemudian terdaftar di Departemen Agama di Jakarta dan menjadi salah satu denominasi tersendiri. Beberapa waktu kemudian, tiap tahun, jumlah mahasiswa bertambah dari berbagai denominasi gereja di Indonesia yang melamar menjadi mahasiswa di Sekolah Alkitab Tanjung Enim. Sekolah ini telah ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer
atau STTE. Seminari yang memiliki akar di Serawai ini telah mengirim ribuan pendeta dan pekerja Kristen di seluruh Indonesia, bahkan keluar Indonesia. Sekarang, ketika cerita ini saya bagikan, saya berusia 93 tahun dan Janet istri saya 92 tahun. Jika melihat lagi ke masa-masa yang lalu, kami tidak mampu berkata apa-apa kecuali mengulangi apa yang Nabi Yesaya katakan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganku lebih tinggi dari rancangan manusia, dan pikiranku lebih tinggi dari pikiranmu. Terpujilah nama Tuhan. Soli Deo Gloria.